secara harafiah arti aulia itu kan teman. Jangan engkau mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman. Apa betul kita nggak boleh berteman sama orang Yahudi dan Nasrani? Yang bener aja. Rasul pun enggak apa ya? Malah orang Yahudi dahulu. Maksud saya apakah gini? Pertama kata aulia itu jelas artinya bukan pemimpin. Bukan pemimpin. Kata aulia itu artinya kawan memang. Jadi jangan kau mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai kawan. Tapi kalau betul artinya orang Yahudi dan Nasrani nggak boleh jadikan teman. Masa? Apakah kita percaya Islam seperti itu? Anda percaya nggak Islam seperti itu kira-kira? Bahwa agama Anda padahal itu dia rahmatan lil alamin. Betul kan? Iya, betul. Katanya Islam membawa rahmat bagi orang Tidak masuk akal. seluruh umat. Ya. Kenapa tidak boleh berteman dengan orang Kristen dan Yahudi? Apa masalahnya? Ya, benar. Jadi artinya ayat ini tidak bisa dipakai untuk menjustifikasi pertama. Nggak bisa dijadikan dalil bahwa ayat ini melarang orang non-muslim sebagai teman, sebagai pemimpin ya. Dan juga tidak bisa dijadikan alasan tidak boleh menjadikan orang Kristen dan Yahudi sebagai teman. Karena nggak masuk akal, karena itu kontradiksi dengan ajaran Islam yang lain. Islam katanya agama rahmat. Kalau mau rahmat, mestinya kita berteman dengan siapa saja dong. Nah artinya apa ayat itu? Artinya ayat itu harus diletakkan di dalam konteks waktu itu. Waktu itu orang Islam itu memang sedang dalam posisi terancam karena posisi mereka kan masih kecil, minoritas di Madinah ya. Mereka diserang kiri kanan ya. Dalam situasi terdesak seperti itu mereka dimusuhi oleh semua pihak ya. Sikapnya biasalah, kalau orang dimusuhi semua pihak kan defensif. Jangan berteman dulu karena kita sedang dimusuhi ya, biasa aja kan, normal saja. Yang salah adalah orang yang menganggap ayat ini berlaku sepanjang masa. Sekarang pun kita harus pakai ayat itu dengan pengertian aslinya, yaitu jangan jadikan orang Kristen Yahudi sebagai teman. Ya tapi konteksnya apa dulu? Ini akar katanya dari kata aulia. Wala yali, ini kan tawalla yatawalla, muncul kemudian wali, dari sini muncul kata aulia. Di asal kata aulia ini jamak dari kata wali. Wali dari kata waliya yali, wala yali atau tawalla yatawalla. Apa itu waliya yali? Baik. Satu, sesuatu yang dekat. Dekat. Awas hati-hati ya. Nanti ini baru tafsir bahasa, jadi ada bahasa, ada istilah. Saya tajamkan sebentar ya, kita punya waktu 10 menit ke depan, saya tajamkan dulu ini. Sesuatu yang dekat. Bukan sekedar dekat, tapi punya aspek yang kedua. Ya. Sesuatu yang memperhatikan. Maksudnya ada aspek perawatan, kan? Pemenuhan kebutuhan. Ketiga, sesuatu yang mengampu. Mengampu ya. Mengampu itu merawat, memahami gitu kan, mengarahkan pada kebaikan. Keempat, sesuatu yang mengarahkan, memimpin. Mengarahkan, memimpin. Yang kelima, sesuatu yang mengatur. Mengatur. Bisa memiliki makna juga memberikan pertolongan gitu kan. Nah, ini 5 arti ini secara bahasa. Kenapa saya penting terangkan ini? Tolong Anda bedakan ya. Dalam khazanah pemikiran keilmuan di bidang apapun, itu nanti para ulama termasuk para cendekia. Jadi ada ulama, ada azkia. Kalau azkia itu orang pintar, cendekiawan. Kalau ulama orang-orang yang dekat dengan Allah dalam tafsiran-tafsiran kebaikan urusan spiritualnya. Sekarang perhatikan, teman-teman sekalian.
Ada makna bahasa, ada makna istilah. Mereka ketika menuliskan, ya, menuliskan apapun itu selalu mengatakan ini lughatan wa istilahan, secara bahasa, secara istilah. Diserap ke dalam bahasa kita misalnya ada etimologi, ada terminologi. Kata bahasa ini masih umum nih maknanya. Ya. Ada tadi dekat, ada pengampu, ada perawat, ada pengatur, ada pemimpin. Nah, kalau Anda ingin ambil makna ini, maka makna ini nanti lekatkan pada istilah tertentu. Kalau sudah masuk kepada istilah, maka maknanya jadi terbatas. Terbatas sesuai dengan istilahnya saja. Ya. Makna umumnya nanti diambil, kemudian dari makna umum ini salah satu maknanya akan dilekatkan pada istilah tertentu. Saya beri contoh paling gampang dalam bahasa Indonesia saja. Apa artinya bisa? Dapat. Belum tentu. Ular punya bisa. Ular punya dapat. Enggak. Bisa di situ artinya racun. Di bisa menurut bahasa, bisa berarti racun yang berbahaya, bisa berarti dapat melakukan sesuatu. Ketika diambil dalam istilah tertentu, istilah hewan, bisa misalnya kan, bisa pada ular. Berarti makna bahasa itu sudah diperkecil maknanya, gitu kan? Dilekatkan khusus mengenai istilah ini saja. Makanya disebut terminologi, sesuai dengan termnya. Apa yang mau dilekatkan? Logos sesuai dengan term. Istilah keilmuannya dilekatkan sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas. Jelas sampai sini? Makanya nanti kata wali kadang dilekatkan kepada orang yang akan menikahkan anak perempuannya. Jelas ya? Kenapa? Dalam konteks kedekatan dia dengan anaknya. Dalam konteks itu. Dalam konteks dia memperhatikan keadaan anaknya. Diambillah wali di sini. Ya, jelas sampai sini? Misal Allah itu pun wali. Allah wali. Ya karena Allah mencakup semua sifat ini. Jadi semua konteks yang tadi disebutkan kalau dilekatkan pada Allah semua kebaikannya hadir. Makanya ketika diungkapkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257 posisi paling kanan sebelah atas itu Allah disebut wali. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu wali bagi orang beriman. Karena Allah akan dekat dengan orang-orang beriman. Dekat. Orang beriman itu kalau punya masalah mengadunya ke Allah duluan. Sakit, alhamdulillah ya Allah, kau titipkan sakit pada saya, astagfirullahaladzim, ampuni dosa saya ya Allah, kalau dengan penyakit ini menggugurkan dosa-dosa hamba. Dekat dia. Allah memperhatikan orang beriman, diperhatikan oleh Allah. Makanya orang beriman itu karena merasa diperhatikan Allah nggak akan sembarangan melihat yang baik-baik, karena takut ketika melihat yang salah Allah sedang perhatikan. Ya, ngambil yang baik-baik karena takut ketika mengambil yang jelek Allah perhatikan. Nggak ada orang keluar dari masjid orang beriman ketukar sandal. Nggak ada orang beriman itu paham ketika akan gunakan sandalnya Allah sedang lihat, nggak mungkin ketukar. Usah sering istilahkan begitu kan? Aduh, mana sandal saya ini? Oh ada di sana rupanya. Ambil pakai aja. Padahal ke masjid nggak pakai sandal. Orang-orang ini kan bermasalah tuh. Ya, jadi hati-hati teman-teman sekalian. Makanya kalimat-kalimat di Quran itu selalu disertakan dengan iman dulu sebelum amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Semuanya iman dulu. Karena walinya Allah. Allah melindungi orang ini. Allah mengawasi. Allah memimpin orang-orang ini. Jadi semuanya terkait dengan kata iman kalau dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala makna ini semuanya hadir. Nah, tapi kalau dihubungkan dengan manusia menjadi terbatas. Ada wali tadi nikah, kan faktor kedekatan. Ada wali yang terkait dengan mengatur urusan-urusan manusia. Ini kalau dibawa ke konteks sosial politik sospol. Maka pemimpin di sini nanti disebut dengan wali. Kan? Jamannya wulat. Jelas sampai sini? Wali jamannya apa? Wulatun. Makanya dulu disebut dengan wali Mekah. Wali Madinah, bukan Mekah mau nikah, Mekah wali Mekah, ada wali Mekah mana? Mekah mau nikah, bukan. Wali Mekah itu yang mengatur urusan orang-orang di Mekah, mengatur urusan orang-orang di Madinah. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Ini penting saya sampaikan dulu, nanti ketika Anda baca Quran, lihat konteksnya kemana. Maka makna itu yang dimaksudkan ketika dihubungkan dengan manusia, berarti satu-satu di antara makna ini. Ketika dikaitkan dengan Allah, semua makna ini. Jelas sampai sini? Nah teman-teman sekalian, jamak dari kata wali kalau dalam urusan sosial politik khusus sifatnya namanya wulat. Tapi kalau dijamakkan menjadi aulia, itu jamak bagi yang berlaku umum. Baik itu sifatnya masalah kedekatan dalam hal perwalian, baik itu dekat dalam hal persoalan kepemimpinan, baik itu dalam persoalan misalnya pengaturan urusan-urusan kehidupan. Makanya di Quran tidak pernah disebutkan dengan wulat tapi selalu aulia. Selalu aulia. Untuk menegaskan bahwa urusan-urusan kita jangan sampai diatur oleh orang-orang yang tidak beriman. Jelas sampai sini? Kecuali
ada keterangan yang mengkhususkan bahwa walaupun jamaknya aulia tapi diarahkan untuk kepentingan-kepentingan urusan-urusan kepemimpinan. Jelas sampai sini? Nah, ini penting saya uraikan dulu bagian terakhir karena nanti turunnya Al-Maidah 51 itu bukan makna umum, tapi nanti ada urusan dengan urusan kepemimpinan. Jelas sampai sini? Nah, jadi jangan salah tafsir ya, jangan salah tafsir, yang salah makna. Karena itu saya coba cukupkan dulu sampai di sini untuk Ali Imran 28. Jadi ini ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil yuwadul kafirina auliya, mengambil orang-orang kafir itu, kan? Hati-hati, sebagai auliya ini makna umum, masih umum di sini. Sebagai orang-orang yang mengatur urusan orang-orang Islam, diambil orang-orang terdekat untuk mengetahui rahasia-rahasia orang Islam, diambil sebagai sandaran kehidupan oleh orang-orang Islam. Hati-hati. Dia saja tidak bisa bersikap baik dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa mengambil orang dekat yang tidak memuliakan Allah dan Rasulnya? Makanya Ibnu Katsir masih umum di sini. Ayyuwalul kafirina wa yattakhidhuhum awliya'a yusirruna ilaihim bil mawaddah. Jangan sampai mengambil orang-orang kafir di sini yang dijadikan oleh Anda sebagai bagian terdekat sampai Anda curhat urusan kehidupan, urusan agama, urusan macam-macam, apalagi menjadikan mereka kepercayaan dalam aspek kehidupan kita yang luas. Ya, ngatur persoalannya dalam kepemimpinan, dalam bisnis Anda macam-macam yang membuat Anda sulit. Ya, awas. Mungkin di kita ini masih kelihatan biasa. Di daerah-daerah pelosok, saya lahir di daerah Pandeglang gitu ya. Di ada sebagian daerah pelosok dibuka teman-teman sekalian. Iya, jadi kayak kayak toko-toko lah ya, swalayan-swalayan sekarang. Saya nggak perlu sebutkan namanya, tapi biasanya kita paham lah ya gitu ya. Biasanya disebutnya itu setelah bulan Februari sebelum bulan April gitu ya. Nah, itu suka ada di situ. Makanya kalau belinya sekarang itu barang-barangnya agak kurang tepat ya. Karena itu kan khusus untuk bulan Februari, antara Februari dengan bulan April aja gitu kan. Sekarang kan udah bulan apa? Bulan Oktober ya. Baik. Nah, itu karyawannya yang punyanya itu non muslim, Pak. Itu langsung nggak boleh Jumatan. Nggak ada itu Jumatan katanya. Tugas kamu di sini bukan untuk Jumatan, tugas kamu untuk jualan. Kalau mau Jumatan keluar. Makanya Anda bisa bayangkan ke orang terhimpit dengan ekonominya sulit luar biasa. Kemudian dia menjadikan bosnya yang tidak mengenal tentang agamanya. Sehingga dengan itu dia terbatas jadi ibadahnya itu. Nah, itu sampai diprotes, dihadirkan baru kemudian mengerti dari situ gitu kan. Nah, ini yang beresiko di sini.